Nestless YouTube channel. Jadi, apa itu panic buying? Panic buying adalah fenomena di mana orang memborong barang dalam jumlah yang besar dan tidak wajar atau adanya kekhawatiran akan terjadinya krisis atau kelangkaan. Nah, relevansi dari fenomena panic buying dalam zaman sekarang sangatlah penting untuk dipahami. Dalam era globalisasi dan teknologi yang semakin maju, seperti sekarang, AI dalam bentuk manusia saja sudah bisa membawakan berita. Hal ini kemungkinan masyarakat akan mendapatkan informasi yang tidak benar dan merespon dengan cara yang tidak rasional. Yang berikutnya adalah contoh kasus panic buying. Nah, gambar pertama adalah gambar pandemi COVID-19. Awal-awal zaman corona masuk ke Indonesia, masyarakat panik dan langsung memborong peralatan medis seperti masker, vitamin, obat-obatan, dan lain-lain. Sehingga kebutuhan medis sangatlah mahal, bahkan mencapai jutaan pada saat itu. Nah, gambar kedua, di gambar ke tengah, krisis air botol kemasan. Ini terjadi bulan lalu di negara tetangga kita, Malaysia, karena bendungan yang mengering karena musim dan diperparah oleh gangguan aliran air. Nah, gambar yang ketiga ada saham atau stocks. Tentunya dalam jual beli saham, tujuan adalah profit atau untung. Biasanya untuk mendapatkan informasi-informasi suatu saham, kita ada join grup WhatsApp atau Telegram. Dan biasanya di dalam grup itu ada yang memberikan informasi jebakan. Contohnya si penjebak bilang, beli saham X ya, nanti bulan depan naik pesat. Mungkin minggu pertama naik, udah sebulan kemudian tiba-tiba sahamnya anjlok terjun merah ke bawah. Kemudian panik, takut makin rugi, jadinya jual rugi. Berikutnya, kenapa panic buying bisa terjadi? Banyak faktor pemicu panic buying. Yang pertama tentunya ketakutan dan kecemasan. Dan yang kedua ada herd mentality atau efek tertular. Itu ketika melihat orang lain dan merasa perlu mengikuti. Selanjutnya nomor 3, media sosial dan berita. Terutama media sosial yang banyak memberikan informasi dramatis. Yang keempat ada spekulasi harga. Ini tentang kenaikan harga di masa depan. Konsumen akan berusaha membeli harga yang lebih rendah sebelum harganya naik. Dan kelima ada dorongan psikologis. Ini membuat masyarakat stres dan dapat memengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Nah, poin selanjutnya ini adalah di luar kendali kita, adanya konflik antar negara. Contohnya konflik negara Rusia dengan Ukraina menyebabkan harga minyak dunia naik karena Rusia salah satu negara produsen terbesar di dunia. Dan yang terakhir ada perubahan iklim atau musim, terutama di musim kemarau memengaruhi produksi produk pertanian dan lainnya. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama pastinya kelangkaan produk, otomatis harga produk akan naik dan masyarakat akan kesulitan menyesuaikan ekonomi. Yang kedua ada pemborosan. Ketika membeli produk berlebihan akibat panic buying, dan beberapa barang mungkin akan tidak terpakai dan berakhir terbuang. Dan ketiga, stres dan kecemasan. Ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan barang. Dan yang terakhir, gangguan pasokan. Menjadikan distributor dan pengecer kesulitan untuk mengatur pasokan dengan efisien. Berikutnya ada solusi dan langkah untuk mengatasi. Yang pertama, kita harus tetap tenang, jangan terpancing oleh berita atau informasi yang tidak akurat. Tetap tenang dan bijak dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari. Prioritaskan barang yang benar-benar Anda butuhkan, seperti kebutuhan makanan, air, perlengkapan medis, atau yang lainnya. Yang ketiga,
Belanja dengan bijak. Hindari membeli berlebihan yang tidak digunakan dalam waktu yang dekat. Dan yang terakhir, belajar dari pengalaman. Tanyalah dengan teman atau orang tua langkah apa saja yang harus dilakukan. Kemudian ada solusi dari pemerintah. Yang pertama, sudah pastinya pemerintah harus memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang dihadapi. Yang kedua, ada pengaturan harga kebutuhan primer. Pengaturan harga kebutuhan primer ini supaya sebagian besar penduduk bisa menanggung harga yang sedang naik-naiknya. Dan yang ketiga, ada pengawasan dan pembatasan pembelian. Ini untuk mencegah adanya pemborongan barang oleh pihak tertentu. Dan terakhir, memberi edukasi ke masyarakat. Dan kasus yang mungkin akan datang, mungkin BBM akan makin mahal. Kita lihat di berita, makin hari makin banyak transportasi daratan yang terus meningkat di Jakarta, terutamanya motor dan mobil. Ada yang dari luar kota Jakarta masuk ke Jakarta dan lainnya. Karena populasi Indonesia semakin meningkat dan juga kendaraan juga, hal ini menyebabkan BBM akan semakin dibutuhkan untuk masyarakat. Dilihat di gambar di kiri, di pom bensin, kendaraan bermotor dan mobil banyak banget yang ngantri untuk isi bensin, dan biasanya ngantri sampai ke jalan-jalan. Nah, selanjutnya dilihat di gambar sebelah kanan, ada grafik prediksi 2 tahun ke depan. Konsumsi BBM akan terus naik menjauhi penyediaan BBM, yang memungkinkan BBM akan terus naik. Nah, sekian materi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Terima kasih. Ya, halo Kak. Terima kasih banyak Kak Kris untuk pembelajaran yang dibawakan untuk hari ini. Topiknya tuh cukup menarik ya. Berarti kan tentang panic buying itu kan lebih ke arah psikologis manusia gitu ya. Dan ini menarik banget nih karena kan banyak banget orang tuh yang kalau misalkan lihat bahkan bukan suatu berita ya, kayak misalkan ada tren kecil aja mereka langsung kayak lompat langsung mau ikut gitu, ikut-ikutan lah istilahnya. Nah ini topiknya bagus banget sih, ini gimana kita jadi pribadi itu emang nggak boleh ikut-ikutan, terus ya emang panik itu bisa merugikan yang lain juga sih. Jadi kesannya kan itu kan kayak egois gitu ya, panic buying kan yang penting, oh gua harus ini nih, gua harus dapat, gua harus aman gitu kan, gua nggak mau ketinggalan gitu kan. Dan ini yang emang harus kita, apa ya, kita latih sih supaya kita nggak mengurangi rasa fear of missing out gitu loh. Itu aja sih kalau dari aku, Kak. Terima kasih banyak, Kak, untuk pembelajarannya hari ini. Kalau menurutku sih ini topiknya cukup menarik sih. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas materinya, bagus, dan juga kita pernah ngalamin juga waktu COVID. Paling kalau dari saya sih mau nanya, kalau misalnya kalau kita sendiri kan tahu panic buying itu kurang bagus. Nah, tapi kalau misalnya ada keluarga kita atau teman kita yang ngelakuin hal itu, kita harus apa ya? Ya, sebaiknya sih kita menginfokan saja ya, akibat-akibatnya gimana gitu. Kalau tergantung, kalau orangnya mau ngikutin ya bagus, kalau nggak mau ngikutin ya ya udah gitu. Itu sih dari saya, nggak bisa maksa orang juga kan. Oke, baik. Berarti yang penting dari diri kita sendiri ya. Ya. Oke, thank you. Saya mau nambahin sedikit ya. Oh iya, silakan Kak. Iya, Isa nggak apa-apa ya. Chris, thank you ya infonya. Terkait dengan materinya lumayan berbobot sekali di pagi hari ini. Untuk panic buying ini saya jadi
ke remind ya terkait tahun 2020-2021 kemarin itu. Awalnya itu sempat kaget ngelihat orang berburu susu beruang ya. Ingat gak, masih ingat ya, susu beruang, masker, sampai ada beberapa mantan tim BA internship dari Excelis juga jualan masker ya. Masker satu pak itu kita biasa beli 20.000, dia jual 150.000. Terus saya lihat juga yang apa sih jenis masker yang dark itu, apa sih lupa namanya tuh. Itu ya UC 1000 juga mahal banget itu. Saya lihat, saya sempat nanya itu berapa harganya. 250.000 mas. Wow, masker satu pak isi 40, 250.000 ya. Cuma saya bukannya lebih ke arah ini sih ya, bukan mengarahnya tuh ntar juga nggak kenapa-napa gitu, nggak. Cuma saya agak kaget aja gitu melihat masker yang dulu kita tidak butuhkan menjadi dibutuhkan gitu. Jadi seperti ibaratnya tuh kalau panic buying itu harusnya tuh kita melihat ke sisi positifnya dulu ya. Kalau kita lihat itu kita beli, apakah ini akan terpakai ke depannya gitu ya. Kalau memang terpakai ya boleh kita beli. Tapi kalau memang kita masih bisa melihat solusinya gitu ya, solusinya dengan cara kita bisa mencegah keluar itu kita lebih minimalisir untuk keluar gitu. Terus juga kita melihat sikonnya, kalau memang tidak kepepet banget ya udah lebih baik di rumah dan sebagainya. Itu saya lihat banget sih waktu itu saat pandemi awal ya. Dan orang itu saya pun sama, saking saya ngelihat itu harga emas segitu menggilanya, saya kemana-mana pakai buff gitu ya, buff motor tahu ya. Karena saya punya stok buff motor di rumah lumayan banyak, jadi kemana-mana saya pakai buff gitu, seperti Alan Walker gitu ya. Kan pakai buff dia gitu. Ya, terus juga kalau panic buying, saya nggak tahu ini termasuk panic buying juga ya. Ketika kita melihat sebuah pameran, kita terpana dengan sel-sel yang diberikan gitu ya. Karena gengsi, kita lihat, wah kapan lagi nih bisa miliki ini gitu. Padahal itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ya contoh ke acara event-event sneakers lah ya, Jakarta Sneakers Day dan sebagainya gitu. Lihat Jordan yang lagi sale dan sebagainya gitu. Kita panik, nggak punya uang, kita pakai sisi gitu. Sehingga kita ikut-ikutan gitu. Pas nyampe rumah kita menangis gitu. Jordan ini nggak kepake, sayang kita pakai juga gitu. Ntar keinjak apa, keinjak maaf ya, keinjak ludah dan sebagainya, sayang juga. Kita bersihin, harganya mahal dan sebagainya. Ya, seperti itulah gitu ya. FOMO dan sebagainya juga sama-sama ya mungkin ya itu panic buying. Tapi kalau ngelihat sell dan sebagainya saya nggak tahu ya itu termasuk panic buying atau bukan ya. Tapi saya lihat sih dari sudut pandang saya itu termasuk panic buying ya. Ikut-ikutan tapi melihat ke arahnya ke arah gengsi gitu kali ya. Itu aja sih tambahan dari saya ya, Chris dan Weni. Thank you.